Anggi ikhlas kok kamu sama Pinkan. Karena menurut Anggi, Pinkan itu orangnya baik, cantik, dan pintar. Walaupun gue bukan ketua senat di sini lagi, Som. Gue masih tetap bisa ngambil keputusan lewat bokap gue. Ngerti lo? Kayaknya kamu tuh nggak baik deh, berada di tempat terbuka kayak gini. Soalnya Alvin tuh masih memburu kamu. Mendingan kamu sekarang ke rumah saya aja yuk. Kebetulan nanti sore Somat juga mau ke rumah saya. Yuk. Emang Somat pasti gue mampusin. Gara-gara dia gue punya utang sama Bandar. Dan urusan gue sama Alvin berantakan semuanya. Ra, orang tuh kalau dagang harus sabar. Kalau nggak sabar kapan lo mau laku? Kalau masalah laku apa kagak itu udah diatur sama Allah. Masalah rezeki semua udah di jalannya. Kira-kira Pinkan dibawa kemana ya sama Feli ya? Soalnya tadi waktu gue ke kafenya, gue tanya sama pelayan, katanya mereka kesana terus langsung keluar lagi. Jangan-jangan diculik sama Feli. Kayaknya nggak mungkin dia senekat itu, walaupun dia benci banget sama Pinkan. Tapi lo yakin kan? Lo udah curiga kan yang nabrak si Noval Feli? Saya nggak ada maksud nyandera Pinkan atau apapun. Hitung-hitung aja ini barter. Kalau kamu bisa nyerahin Alvin sama saya akan kasih kamu Pinkan. Dan urusan kita, utang order kamu selesai. Dan kamu juga secara nggak langsung udah ngebantuin saya nyelesain masalah saya sama Alvin. Main comot aja. Sabar dikit kenapa? Bibi kan lapar, Den. Lapar sih lapar. Tapi kan bisa ditunggu sedikit. Kan kemana ya? Udah lewat maghrib begini, belum pulang juga. Tuh, perasaan Nova jadi nggak enak nih, Bi. Takut kenapa-napa sama Kak Pinkan. Iya, Den. Bibi juga, Den. Mau nyemot lagi? Bibi lapar, Den. Iya, tunggu bentar. Sabar dong. Bi, kenapa ya Kak Somat lebih milih Kak Pinkan daripada Kak Anggi? Padahal kan Kak Anggi kaya, punya mobil banyak. Udah gitu rumahnya kayak istana lagi. Dibandingin Kak Pinkan yang sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Ya kan, Bi? Iya, Den. Tapi Non Pinkan sama Non Anggi sama-sama cantik, Den. Loh, kalian kok makannya di sini, nggak di ruang makan? Terus itu makanan kok didiemin aja, nggak dimulai-mulai. Ayo dong makan. Noval tunggu Kak Pinkan, Kak. Sama Binoni. Iya, Non. Biasanya kita kalau malam makan sama-sama, Non. Ya mungkin Pinkan ada urusan sama temennya. Kalian makan duluan aja lah, ya. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Apaan tuh? Halo? Oh, kamu, Pinkan. Noval ada lagi makan? Kamu di mana? Gi, sekarang Pinkan masih di rumah temen. Alamatnya di jalan... Halo? Halo? Pinkan? Pinkan? Kenapa bisa putus ya tiba-tiba? Kenapa Pinkan? Saluran teleponnya putus lagi ya? Iya nih, tiba-tiba mati. Kenapa ya, Mbak? Ya maklum lah, namanya juga di pinggiran kota Jakarta. Pasti banyak gangguan telepon. Tapi udah sore gini kok Feli belum datang juga, Mbak. Katanya rumah Omnya nggak jauh dari sini, Mbak. Barangkali lagi ada pembicaraan serius. Tapi saya tahu bener kok. Perusahaannya Om Feli itu memang lagi butuh karyawan banyak. Siapa tahu mulai besok kamu bisa kerja. Iya, mudah-mudahan aja, Mbak. Soalnya hidup saya sekarang ini kayak benalu, numpang hidup di rumah teman. Saya nggak enak. Makanya secepatnya saya harus cari kerja supaya saya bisa mendapatkan uang.
Kalau saya terima kerja di situ, makasih banget loh, Mbak. Ada apa, Kak? Enggak, Kak Anggi bingung. Kak Pinkan kan telepon. Tapi kok teleponnya mendadak keputus ya? Jangan-jangan ada apa-apa lagi sama Kak Pinkan. Soalnya Kak Pinkan sekarang lagi dikejar-kejar sama Mas Alvin dan Kak Robi. Tunggu sebentar ya. Nomor telepon ini kayaknya dari daerah Bekasi. Heeh. Kak Pinkan ada teman nggak di daerah Bekasi? Setahu Nova sih nggak ada, Kak. Teman-teman pabriknya Kak Pinkan semuanya ada di Bogor. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Kak Mince, emang bener malam ini Kak Mince mau ditunangin sama Ronaldo. Terus Bang Badun mau ditunangin sama Elizabeth. Kan kamu lihat sendiri, Sin. Tikar aja udah digelar. Terus sikapnya Bang Badun gimana? Masa Bang Badun diem aja sih? Ngapain kek? Meja! Aduh, setengah jam lagi rombongan yang mulia, keluarga terhormat, keluarga yang paling disegani di dusun ini mau datang, mau ngelamar kamu. Kamu kok belum ganti sih? Keluarga terhormat, keluarga tukang tomat. Meja! Alah, sebutut gitu. Meja, ganti baju. Pak, Mince nggak mau tenangin sama Ronaldo. Aduh, nggak bisa, apa nggak bisa? Ma, batalkan saja tunangan ini. Kasihan Mince, dia tidak suka sama Ronaldo. Ntar Kak Mince bunuh diri lagi. Apa? Bunuh diri? Cindy, gimana sih? Orang bunuh diri itu orang miskin. Ini Kak Minca mau jadi orang kaya. Mana mungkin sih mau bunuh diri? Minca, ayo ganti baju. Ayo ganti baju. Mana nggak tahu diri. Mau dijodohin sama orang kaya kok. Nggak mau, malah mau bunuh diri. Tuh. Makanya kalau mau jalan anak yang benar. Mau jadi orang kaya nggak mau. Tadi malam aku mimpi, lututku ini dijilatin sama kambing. Siapa tuh? Ibu-ibu, dengarkan saya ya. 5 hari sebelum gedung WTC di New York terhempas, tertabrak sama pesawat terbang, saya sudah pernah meramal dan saya sudah memberikan informasi itu kepada Presiden Amerika pada waktu itu. Lantas tanggapan Presiden Amerika bagaimana toh? Dingin, dia tidak menanggapi persyaratan yang saya berikan. Ya, ternyata gedung WTC di New York itu plus habis musnah terbakar semua. Waduh, jadi DP syarat apa, Dang? Kecil waktu itu syarat yang saya berikan kepada Presiden Amerika. Saya minta kepada dia agar gedung WTC itu dipindahkan ke Jakarta. Kita Kalau ngeramal togel bisa kagak Umi? Ibu-ibu, Iya. mau minta nomor togel? Iya, benar-benar. Itu hal kecil yang saya bisa lakukan. Nah, itu Pas. Ibu-ibu ada apa? Oh, ini Bu Rupi ahli nujum dari Pakistan. Namanya Bu Badriah. Ahli nujum yang suka ramal-meramal? Iya. Bisa nggak saya diramal? Coba Umi kesini. Siapa Umi punya nama? Saya Ibu Rupiah. Coba saya lihat tangan Umi.
Ya. Tangan Umi panas ya? Iya. Kayaknya Umi sudah tidak sabaran ingin punya mobil mewah, Iya betul. rumah mewah. Iya betul. Ana yakin setahun lagi Umi bakal jadi orang kaya di rumah susun ini. Iya. Ana punya ramalan tidak pernah meleset, Umi. Pasti betul semua. Iya. Umi bakal jadi kaya jalannya dari anak perempuan Umi. Betul. Saya punya anak perempuan. Anak saya dua-duanya perempuan. Ana bisa ketemu sama Umi punya anak perempuan? Bisa. Bisa, sok. Mari silahkan mampir ke rumah saya. Terima kasih. Iya. Ibu sebentar ya. Mangga. Permisi. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sangat nyaman. Oh iya, terima kasih. Nah, itu suami saya. Suami ibu? Iya. Mangga, silahkan duduk. Kasih, Pak. Iya. Mangga, Cali. Kok kakinya duduknya begitu berbulu? Turunan India ya? Sudah seminggu saya tidak kerok. Nah, itu anak saya Cindy sama Mince. Ayo sini. Sok, ini ada Umi Badriah. Umi Badriah peramal. Pak, Umi Badriah, Pak, mau diramal nggak? Siapa nama anak Umi? Yang ini ya bungsu namanya Cindy. Laki-laki. Shh. Ini satu lagi siapa namanya? Namanya Mince. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Ana mulai? Silakan. Terima kasih. Mau ngeramal pakai kartu gaple sih? Nggak apa-apa. Kartu gaple juga nggak apa-apa. Yang penting hasilnya betul. Tadi Papa bilang botak juga tahu, Umi Badriah. Umi? Ya? Sebelum Ana ngeramal, Ana perlu tahu nama lengkapnya Mince, tempat tanggal lahirnya. Nama aslinya Mimin Komariah, lahir di Cimahi, tanggal 6 Oktober, hari Kamis, hari Sabtu Pahing, tahun 1984. Kita mulai ya? Mangga, Sob. Dua kartu Q. Q itu naon? Oh, Ma, kalau QQ itu di dalam kartu artinya bagus, Ma. Kartunya bisa menang. Oh, iya. Tuh kan, Pak. Rumah ini bakal ada keramaian. Iya, betul. Mince mau tunangan malam ini. Saya bisa kasih nasihat, saya kasih saran. Iya, bisa. Supaya anak Umi yang bernama Mince akan menjadi hidupnya bahagia terus. Iya, silakan. Tunda lamaran ini. Kenapa, Umi? Umi Badriah kenapa? Karena kalau tunangan ini dipaksakan, hidup Mince akan sengsara terus sampai tua. Aduh, saya nggak mau. Pak, ayo Pak, anterin Mama ke tempatnya rumah Ibu Tril. Sekalian ke rumah Bu Aminah. Ayo Pak, Mama nggak mau. Mince miskin. Cepet, Pak. Ya bagus kalau ditunda. Kalau perlu dibatalkan saja. Iya. Jangan dibatalkan sih. Jangan. Ditunda seminggu 2 minggu. Ya. Umi. Ya. Kalau bisa dibatalkan. Dibatalkan? Supaya anak Umi akan senang terus hidupnya sepanjang masa. Jangan pernah sia-siakan Badrun. Bapak, ayo ke rumah Bu Aminah. Ayo cepat, Pak. Aduh, makasih ya Umi Badriah. Cindy, Iya? kamu punya pacar bernama Buyu? Kok tahu? Mince, kamu punya kekasih yang sangat ganteng di rumah susun ini. Kok tahu sih, Mi? Kamu sangat sayang sama dia. Sayang banget. Kok tahu semuanya sih? Yang punya bulu kayak gini
lihat tapi Gambarnya jago juga ya, ini keren banget. habis nyusuin 4 anak orang. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Bang Somad, kemana aja kok baru kelihatan lagi? Ada di rumah kok, Bi. Alvinnya ada? Ada, lagi tidur di atas. Bisa tolong saya nggak? Saya mau ketemu sama Tuan, sama Nyonya. Saya pengen bicara. Tapi kalau bisa, Alvinnya jangan tahu. Kalau gitu lewat pintu samping aja ya. Kebetulan Tuan sama Nyonya menanyakan kamu terus, Somad. Yuk, ayo. Aduh, kenapa sih Pingkan? Kamu tuh gelisah aja. Ayo minum dulu. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Merokok nggak? Enggak, saya nggak merokok. Sorry ya, Pinkan. Kamu kelamaan. Soalnya tadi di rumah omku ada tamu. Terus gimana? Kamu betah kan di sini? Lumayan. Gimana Mbak Feli? Apa sekarang saya bisa mengajukan surat permohonan lamaran kerja? Kamu sabar dulu ya, Pinkan. Soalnya omku tuh lagi berangkat ke Palu, jadi baru pulang minggu depan. Baru pulang minggu depan. Aduh, udah jam 8:30, Mbak. Saya pulang dulu ya. Saya juga nggak yakin kalau Somad mau datang ke sini. Kamu nggak bisa ninggalin tempat ini. Karena sebelum Somad datang ke sini bawa Alvin, kamu nggak akan bisa ninggalin tempat ini. Maksud Mbak Feli? Apa yang Mbak Feli inginkan dari saya sampai saya disekap di sini? Kalau Somad yang datang kemari, berarti nasib lo kembali mujur. Tapi kalau Alvin yang datang, nasib lo bakal sama kayak gue. Maksud Mbak? Lo sama Alvin gue kerem berdua di dalam rumah ini. Biar lo dimangsa sama dia. Dan kita berdua sama-sama hancur. Pinkan dalam bahaya. Gue harus berbuat sesuatu untuk nyelamatin dia. Itu pasti Somad kalau nggak Alvin. Buka pintunya. Siapa lo? Gue istrinya Alvin. Apa? Lo istrinya Alvin? Iya. Gue baru nikah minggu kemarin. Perempuan-perempuan jalang. Lo semua jangan coba-coba rebut suami gue. Sekarang mana Alvin? Jawab. Mana Alvin? Mana? Mana? Alvin! Heh, mana? Mana? Alvin! Alvin! Keluar lo! Alvin! Di mana lo? Mana suami gue? Gak tahu. Sekali lagi gue tanya sama lo. Di mana lo umpetin suami gue? Mana Alvin? Jawab. Jawab sekarang juga. Kalau lo nggak mau berurusan sama gue. Lo yang namanya Pinkan kan?
Sekarang lo ikut gue. Lo harus tanggung jawab atas perbuatan lo. Ayo, cepat! Cepetan! Siapa dia? Emang bener dia istrinya Alvin? Alvin tuh belum nikah. Om, Tante, sebenarnya buku harian Feli ini sengaja Feli jatuhkan di halaman rumah ini. Tujuannya supaya Om dan Tante bisa membacanya. Tapi berhubung waktu itu ditemukan oleh teman saya, jadi saya mohon maaf. Saya baru bisa membalikannya sekarang. Somad, Alvin anak Tante itu dari dulu memang tidak beres. Tapi Tante pikir setelah diberi kepercayaan oleh papanya untuk memimpin perusahaan, sifatnya akan berubah. Malah menjadi-jadi. Benar, Somad. Makanya mandat itu akan segera saya cabut. Dan mulai besok, saya yang akan mengurus pabrik. Maksud Om, mulai besok Alvin nggak kerja di pabrik lagi, Om? Kamu lihat sendiri kan, saya sudah bisa berjalan. Sebelum pabrik itu bangkrut, saya harus menyelamatkannya. Maaf, Om, Tante. Demi Allah, saya sama sekali tidak bermaksud untuk membuat Om maupun Tante menjadi membenci Alvin. Tapi berhubung semua ini ada hubungan dengan teman saya, Pinkan. Jadi terpaksa saya membuka semua ini kepada Om dan Tante. Pak, sebaiknya begini saja. Kita paksa Alvin untuk menikahi Feli. Ya? Ya harus. Apa yang dia perbuat, dia harus bertanggung jawab. Pantas acara pernikahannya dia batalkan. Rupanya ini masalahnya. Alvin sudah bangun? Baru saja bangun, Tuan. Apa maksud lu datang sini? Kok lu kasar gitu sih, Vin? Gue udah capek-capek nyari lu, Vin. Sampai gue cari ke pabrik. Gue cari ke... Udah, tutup poin aja. Apa maksud lu datang kemari? Gue perlu uang, Vin. Buat makan. Buat tempat tinggal. Gue ini sekarang udah sendiri, Vin. Gue bisa jadi gembel. Ron, lu datang kemari bukannya kasih kabar untuk nyenengin hati gue. Malah bikin gue pusing. Sekarang Somad mana? Udah lu bunuh belum? Astagfirullahaladzim. Vin, gue gimana bisa bunuh Somad sementara perut gue ini lagi kelaparan? Dasar lu bego, goblok lo. Karena lu cuma ngandelin otot lo. Pantas lu gembel. Lu tuh nggak pakai otak lu tuh mandul. Tahu lo? Buktinya lu sekarang selalu dikadalin sama Somad. Iya kan? Lu bilang gue bego. Lu juga bego, Vin. Bahkan lebih bego dari gue. Gue udah capek-capek masang perangkap buat lu supaya lu bisa memperkosa adik gue, Pinkan. Tapi malah lu dikadalin sama Pinkan. Sampai akhirnya Pinkan bisa diselamatin sama Somad. Oh, jadi Pinkan itu adik kandung kamu sendiri. Jadi kamu mengorbankan adik kamu sendiri untuk diperkosa oleh Alvin, anak saya begitu? Kalau saya boleh katakan, kamu juga Alvin. Kalian itu manusia-manusia yang lebih jahat daripada iblis. Pak, ini urusan pribadi Alvin. Papa nggak usah ikut campur. Sudah jelas ini urusan Papa. Karena kamu itu anak Papa. Pin, sifat kamu itu bisa merusak jiwa kamu dan bisa merusak keluarga. Jadi mulai besok, Pin, kamu tidak usah mengurus lagi pabrik. Apa? Adik-adik kamu sekarang betul-betul sedang serius kuliah. Dan mereka memerlukan biaya yang besar. Saya tidak mau mereka menjadi berhenti kuliahnya. Karena pabrik ini bangkrut akibat ketidakbecusan kamu. Tahu itu? Gara-gara lu ngomong ngaco, gue jadi kehilangan semuanya. Sekarang lu lebih baik keluar dari rumah gue. Kalau ngusir gue, udah sekarang lu keluar dari rumah gue.
serius mau ngambil alih pabrik? Papa kecewa berat sama kamu, Elvin. Papa serius? Ya, karena kamu sudah tidak berguna lagi bagi keluarga. Alvin! Kalau lu kurang ajar sama orang tua, masuk neraka lu. Alvin, kamu kenapa jadi begini? Lo ngapain ada di sini? Papa sedang, Soma datang. Karena dengan Soma datang, sekarang jadi jelas. Kamu sudah tidak bisa membodohi Papa lagi. Kamu tidak bisa mendustai Papa lagi. Dasar kamu anak durhaka. Alvin, Mama udah baca buku harian Feli. Mama kecewa. Apalagi kalau sampai kamu tidak menikahi Feli. Sekarang terserah kamu, Elvin. Kamu mau jalan sendiri atau mau ikut kata-kata Papa? Vin. Mendingan lu sekarang jujur. Dan supaya gue juga pingkan bisa maafin lu. Lu kan? Lu yang nabrak Noval. Iya kan? Jawab, Elvin. Bukan gua, Mat. Tapi Feli. Feli? Stop, ini Gi, rumahnya Gi. Itu motornya Somat. Itu kan benar yang aku bilang tadi. Somat pasti lagi berusaha nyelamatin kamu. Tapi biar bagaimanapun juga, kamu yang duluan selamatin Pingkan, Gi. Itu Somat. Mat. Pingkan. Kamu nggak apa-apa kan? Pingkan nggak apa-apa, Mat. Alhamdulillah. Saya baru aja mau ke rumah Devi. Saya baru tahu alamatnya dari orang tuanya Alvin. Pingkan nggak apa-apa kok, kamu nggak usah khawatir. Anggi yang selamatin Pingkan, Mat. Sialan. Gue dibohongin lagi sama tuh cewek. Jadi dia bukan istrinya Alvin ya? Ya bukan lah. Lu lihat aja sendiri tuh. Dia akrab sama Pingkan sama Somat. Anggi duluan ya. Kamu jangan lupa anterin Pingkan ke rumah. Pulangnya bareng-bareng aja, Nggi. Pingkan, Somat tadi siang ke rumah tuh cari kamu. Mungkin ada yang Somat mau bicarakan penting sama kamu. Jadi aku duluan aja ya. Anggi. Saya nggak tahu harus ngomong dan melakukan apa lagi untuk membalas semua kebaikan kamu, Gi. Kalau kamu memang mau membalas kebaikanku, kamu harus sungguh-sungguh mencintai Pingkan. Jangan lupa antar Pingkan. Saya pergi dulu ya.
ikutin tuh cewek. Gue pengen tahu dia tinggal di mana. Cepat! Binatangnya jalan-jalan ke pacar baru. Nomor berapa ya? 4, 5, 16, 9. Waduh, lagi ngitung anggaran belanja, Mi. Drun, dari hasil analisa, kalkulasi, dan evaluasi Ane, Ane ngambil kesimpulan. Dan menurut feeling Ane, 2 angka ini yang akan keluar, Drun. 95322741. 2 angka ini, Drun. 95322741. Astagfirullahalazim. Kenapa rumah susunnya semua pada gila judi sih? Hah? Ngarepinnya nggak pasti 3 angka, 2 angka. Demen banget sih makan duit haram. Tapi yang pasti, dia itu nggak bisa kayak Ane. Sekali pasang tembus. Karena dia nggak punya rumusnya. Terserah. Yang penting tuh duit haram. Terus tuh 50 juta segepok buat apaan tuh? Uang ini nih, 50 juta ini. Ane mau pasangin togel semuanya. Hah? Istighfar, Mi. Masa duit semua mau dipasangin togel sih? Kita mau makan apa kayak apaan? Nggak mungkin lagi. Apaan sih? Drun, mau kemana? Tunggu sebentar, Ane mau ngomong penting, Drun. Acara tunangan ente sama Elizabeth terpaksa dibatalin. Jadi, begitu juga Ame Mince dan Ronaldo. Dibatalin juga, Drun. Ya, alhamdulillah. Mantu kok yang Ane harapin. Makanya minggu depan nggak ada pakai acara tunangan. Ente ame Elizabeth langsung Ane kawinin. Nggak mau, tunangan aja Ane nggak mau langsung dikawinin, kagak. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di rumah susun. Kamu orang tahu? Sudah berapa kali bom-bom meledak di kota Jakarta? Hah? Jawab! Tidak tahu. Dari mulai gedung BEJ, gedung Maerot, gedung Marriott, sampai yang baru-baru ini, yang lagi hangat-hangatnya, tepat di depan gedung Kedubes Australia. Tahu tidak? Tidak. Beta mau tanya, kenapa ini semua bisa terjadi? Hah? Tidak tahu, Komandan. Pelakunya siapa? Siapa? Jawab, jawab! Tidak tahu. Sekarang saya mau siap. Siap. Siap! Gede! Berhitung! 1, 2, 3, 4. Bagus. Beta instruksikan mulai saat ini, katorang mesti jaga katorang punya rumah susun dari ancaman-ancaman bom yang bisa meledak. Mengerti? Mengerti. Untuk itu, semua yang keluar masuk rumah susun harus diperiksa. Paham? Paham. Termasuk benda-benda yang bisa meledak. Itu katorang semua harus periksa. Mengerti? Mengerti. Komandan, Apa? nanti malam jadi nggak kita ngintip? Mengintip? Aja. Sudah, istirahat di tempat. Istirahat. Yes. Ya, enggak kok. Masa pedes sih? Cabenya cuma 1. Sayang, maaf ya. Apa? Bang Badrun, pacarnya cuma bisa ngasih kerupuk sama rujak bebek. Nggak apa-apa. Minci lagi diet kok, jadi makannya harus yang kayak gini. Jadi kurus. Kalau misalnya kurus, Bang Badrun megang apaan dong? Ih, megang apaan? Ya megang Minci gimana sih? Ih. Sayang, tak kalau misalnya kamu udah lulus tuh jadi sekretaris, terus kerja dong tuh sama perusahaan Ibu Tril. Ya maunya mama sih begitu. Dia ketebak. Itu emang politiknya si rupiah tuh, emang jahat. Supaya kamu deket sama Ronaldo, terus biar jauh sama Bang Badrun. Ya habis mau gimana lagi? Kamu kan tahu mama kayak apa. Nanti kalau Minci nolak, yang ada masuk dalam sel lagi dong di rumah. Perjuangan kita emang gila Perjuangan cinta kita emang gila. Kok gila sih? Oh iya,
Jangan-jangan ntar kita bisa kawin kalau kita berdua udah gila, udah sarap. Sayang, yang penting kan sekarang ini kamu masih bisa nemuin Mince kalau nyamar jadi paranormal lagi. Ya kan? Juga Jadi kita bisa ketemu terus Iya. Ini dia yang Bang Badun tunggu-tunggu. Apa sih? Ada apa sih rame-rame? Gangguin aja lo. Ini nih dulu deh, aki-aki itu hansip pada kagak ada kerjaan. Masa balon anak gue dirampas sama dia? Empok mah masih mending timbang balon doang yang dirampas. Lah saya kompor lagi buat masak, main dondong aja. Dasar hansip kurang setruman ini. Nah itu Han, sama aja tuh, kompor gue juga diambil tuh. Hah? Udah diam. Aki-aki, lo kan semua hansip. Kenapa kelakuan kayak maling sih? Ngambil barang orang sembarangan. Iya, maling tuh. Pulangin kompor gue. Ibu jangan ngomong sembarangan ya. Saya ditugaskan sama komandan saya, tahu? Komandan? Oh, si Bento yang suruh. Panggil tuh komandan lo tuh, pala botak hidung gede. Panggil. Iya tuh, masa komandan? Bento! Kemana sini komandan? Komandan! Sini. Botak hidung gede, lo lihat nih kelakuan anak buah lo. Ada apa? Hah? Aduh, biang lala. Anak buah, kenapa kamu orang jadi stres begini? Segala kompor, balon-balon gas di bawah. Ada apa? Kamu orang mau kemana? Kamu orang ini bikin beta pusing kepala. Kan komandan sendiri yang bilang supaya rusun kita bebas dari ancaman bom. Nah, kita sita nih barang-barang yang bisa meledak. Kodok. Beta memang bilang begitu. Itu buat bahan-bahan yang bisa meledak, seperti bom. Bukan berarti kompor sama balon-balon kamu angkut juga. Kalau mau bego dari kecil, orang masih kasihan. Jangan udah tua bangka begini, masih blow on aja dipiara. Biang lala. Lah, balon sama kompor juga bisa meledak, komandan. Biang lala. Oh, Bento, begitu tuh masalahnya. Iya, Nona. Drun, si Bento ini nyuruh anak buahnya biar ngamanin semua barang yang bisa meledak. Karena udah aki-aki, anak buahnya salah kaprah, segala kompor sama balon juga ikutan disita. Percuma. Pala botak hidung gede. Lo denger kalau seandainya di rumah susun ada bom, anak buah lo nggak bisa jinakin. Meledak duluan dia Rambut boros. Kalau bicara hati-hati ya. Jelek-jelek begini, beta punya anak buah, terlatih. Enak aja. Latih anak buah lo sarap semua juga. Sudah tinggal di sini sekarang? Iya, Pak. Sebetulnya saya juga mau cepat-cepat pindah dari sini. Karena saya nggak mau ngerepotin teman saya terus. Pindah? Kalian mau pindah kemana? Oh ya, Pinggan. Ada kabar baik. Besok lusa, kalian berdua sudah bisa berkumpul dengan kedua orang tua kalian. Apa, Pak? Orang tua saya mau dipindah tugas ke Jakarta? Betul, Pinggan. Noval, kamu dengar kan? Iya. Kamu dengar barusan Pak Edward ngomong kalau papi kita pindah tugas ke Jakarta. Berarti kita bisa berkumpul kayak dulu lagi, Noval. Yang benar, Kak. Kamu dengar kan tadi? Iya. Bahkan perusahaan sudah menyediakan rumah dinas untuk kalian sekeluarga. Pak Edward serius dengan apa yang barusan Bapak ucapkan tadi? Serius, Pinggan. Sangat-sangat serius. Tapi kamu harus berterima kasih kepada Roy. Karena berkat jasanya yang mampu meluluhkan pendirian kedua orang tuanya. Yang adalah atasan papi kamu. Kapan saya bisa aturkan pertemuan kamu dengan Roy? Saya minta waktu 1-2 hari, Pak. Kalau saya udah benar-benar berkumpul dengan kedua orang tua saya. Pak Edward, kenalkan, ini Anggi, teman saya yang punya rumah ini. Oh ya. Anggi, ini Edward. Pak Edward. Anggi. Asistennya Pak Martin, atasan papi saya. Maksud kamu Pak Martin orang tuanya Roy? Iya, Anggi.
rumah susun. Ada rindu tinggi menggantung. Rumah susun hadirkan kisah